Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ayam yang rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan daging ayam. Aku pakai yang bagian paha ya, karena ini udah favoritnya anak-anak banget. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini ayamnya mau kita marinasi dulu pakai bubuk kunir dan juga garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk kayak gini, juga bisa pakai kunir yang masih segar. Terus habis itu dihaluskan pakai garam. Terus kita pakai untuk marinasi ayamnya. Ini biarkan kita marinasi paling nggak setengah jam biar bumbunya lebih ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Pertama-tama kita akan pakai brambang, kemudian di sini ada bawang, ada jahe, ada kunir, dan juga ada cabai merah keriting. Bagi Flavis yang mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak pedas sama sekali, ini cabai keritingnya dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap merah cantik dan aroma cabainya juga dapat. Nah, di sini mau aku kasih garam sekalian supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Flavis kalau misalnya malas ngulek pakai ulekan juga bisa menghaluskannya pakai blender, nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau misalnya ayamnya sudah selesai kita marinasi, ini kita goreng, siapkan wajan, tambahkan minyak yang sudah panas, kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya gendut-gendut banget, sengaja aku pilih bagian paha supaya nanti anak-anak tuh lebih lahap maemnya. Kalau sudah mateng, ini kita sisihkan. Nanti sisanya kita goreng lagi sampai nanti habis. Kalau sudah selesai digoreng semuanya, di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tomat hijau dan juga tomat merah. Bagian ujungnya dibuang, kemudian kita potong kasar aja nih. Satu tomat aku potong menjadi 4 sampai 5 bagian aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan cabai rawit hijau yang masih bungkulan aja. Nah sekarang kita akan gongsong bumbunya pakai minyak bekas goreng ayamnya tadi, tapi dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya itu wangi banget. Kemudian di sini biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini godong salamnya boleh metik di halaman rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian gosong-gosong, kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan masukkan santannya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai gula jawa, tapi bisa juga pakai gula pasir. Garamnya kan tadi sudah di awal tadi ya waktu kita ngulek, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kita akan masak lagi sampai santannya itu tanek dan juga udah enak. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak pecah. Terus santannya udah enak, kita cemplungin ayamnya, aduk-aduk lagi. Kita kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Jangan lupa sesekali diaduk biar santannya nggak pecah. Kalau misalnya Flavis nanti mau tambahkan penyedap rasa, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun pakai micin, ya boleh banget, disesuaikan dengan seleranya Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa, ya nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah kurang lebihnya seperti ini Flavis, ini sudah mau mateng. Nah sekarang kita akan cemplungin lombok hijaunya dan juga ada tomatnya. Aduk-aduk sebentar. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Biarkan nanti warna cabenya, terus tekstur tomatnya juga masih nggak terlalu lembek ya. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak banget. Sekarang tinggal kita sajikan di meja makan. Ini pas banget kita pakai nasi anget. Kalau misalnya nanti Flavis ada tempe goreng sereng ataupun tempe goreng tepung ataupun perkedel, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang murah meriah, sederhana banget, tapi yang pasti rasanya enak banget. Kita hari ini mau bikin gulai kubis atau gulai kol. Pertama-tama di sini kita siapkan kubisnya. Kemudian ini kubisnya kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Nanti akan kita cuci bersih ya. Nah setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini simpel banget kok. Di sini kita akan siapkan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Di sini ada jahe, ada kemiri dan ada kunir. Kemudian di sini ada merica bulat. Flavis juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Nah ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau ya. Nah ini sudah halus.
bumbunya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai harum. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada kapulaga, daun kunir, kemudian di sini kita tambahkan lagi serai, kemudian ada daun salam, lengkuas, dan di sini pakai kayu manis dan juga ada kembang PK. Nah, ini akan kita tumis lagi, biarkan semuanya bumbunya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita akan masukkan santannya. Dan di sini aku pakai santannya yang sedang aja ya, jadi nggak encer banget dan juga nggak kental banget. Nah, ini akan kita masak, harus sering diaduk ya biar santannya nggak pecah. Kemudian di sini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi pelan-pelan pakai api sedang sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek. Pokoknya kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru nanti kita akan masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kubis ini kan sebentar banget itu udah mateng, jadi pastikan kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan kubisnya. Nah, setelah kubisnya masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai api yang agak besar. Kalau tadi masak santan pakai api yang agak kecil, sekarang kita gedein apinya. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kubisnya dirasa sudah mateng. Kematangan kubisnya itu disesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Kalau aku masih lebih suka masak kubis yang masih krius-krius, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lebih mateng, ya nggak apa-apa. Nah, ini sayurnya sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini gulai kubisnya sudah mateng, rasanya enak banget, aromanya harum banget. Tinggal kita ambil nasi anget, terus makan pakai lauk ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep gulai ikan yang enak banget. Hari ini kita mau pakai ikan mujair. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai ikan mas, ataupun mau pakai ikan kakap, ataupun pakai ikan patin, ataupun ikan kue, itu boleh banget, rasanya enak banget. Nah, ini ikan kita marinasi pakai bubuk kunir, kemudian juga pakai garam. Nah, ini akan kita marinasi, nggak usah lama-lama, 15-20 menit aja sudah cukup. Pokoknya kalau mau bikin resep masakan kayak gini, wajib banget pakai ikan yang masih seger. Kalau sudah nggak seger, nanti rasanya dan baunya itu sudah nggak enak lagi. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita akan pakai lombok, kemudian ini lomboknya ada yang merah, ada yang rawit, kemudian yang hijau juga ada. Tambahkan juga jahe, kunir, bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya nggak boleh ketinggalan. Nah, ini menghaluskannya aku mau pakai ulakan aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh. Nanti kalau misalnya halusin pakai blender, pakai sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini karena aku pakai ulakan, jadi biar lebih gampang untuk ngalusinnya, aku mau pakai garam. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau misalnya sudah halus, ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, dan kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Apinya jangan terlalu kegedean supaya nanti nggak cepat gosong. Tambahkan juga ada godong salam, kemudian tambahkan serai dan juga laos. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi dan bumbunya benar-benar tanak banget. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan santan. Kalau santannya sudah masuk, ini tadi santannya aku pakai yang meres sendiri, jadi benar-benar seger banget dan ada rasa manis-manis keping kalau santan meres sendiri. Kemudian tambahkan juga ada asam jawa, gula jawa. Kemudian tambahkan lagi, ini ada rempah-rempah, ada kayu manis dan juga ada kembang PK dan juga ada kapulaga. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti santannya itu tanak dan juga udah enak dan mateng. Apinya jangan terlalu besar ya, dan harus benar-benar sering diaduk supaya nanti nggak pecah. Kalau santannya udah enak banget, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian
kita akan masak sampai nanti matang. Kalau masak ikan kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis, karena sebentar banget itu udah matang. Nah untuk baliknya juga nggak usah sering-sering Flavis, ini cukup 2 kali balik aja udah cukup. Nanti kalau banyak-banyak balik malah nanti hancur. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan cemplungin lombok hijau. Kalau misalnya Flavis nggak pakai lombok hijau juga bisa pakai kacang panjang, itu nanti rasanya enak banget. Kemudian ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget banget, ini mau langsung kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Yang penting nasinya masih anget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep jangan tempe yang rasanya enak banget. Nih kalau bisa tempenya sing rada semangit ya. Sekarang kita akan potong-potong tempenya, mau tipis-tipis kotak boleh, mau kotak-kotak tapi rada tebel ya boleh. Sasake Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong atau diiris-iris, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah hari ini untuk bahan tambahannya aku mau pakai cangkang melinjo, atau kalau di tempat aplikasi itu ngomong itu kletek itu. Ini tadi sudah direndam dengan air panas. Kalau misalnya nggak direndam dengan air panas juga bisa direbus tapi sebentar aja. Kemudian ini mau kita potong-potong, boleh menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian. Kemudian kita sisihkan. Ini kita siapkan lagi ada pete. Ini udah favorit aplikasi banget kalau ada pete. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada bawang, brambang, kunir. Kemudian kita tambahkan lagi lombok. Lomboknya pakai lombok yang keriting aja atau yang besar ya, supaya tidak terlalu pedas. Kemudian ini kita haluskan. Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ya boleh. Nah ini karena nguleknya biar lebih gampang, jadi aku tambahkan langsung garamnya di sini. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai blender, supaya lebih gampang menghaluskannya boleh pakai air ataupun pakai minyak. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita gongsong bumbunya terlebih dahulu sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, baru sini kita cemplungin sak tempenya, sak kleteknya dari satu. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini kita akan campurkan atau kita akan tuang air. Santannya nanti belakangan aja karena aku pakai santannya kental. Jadi pertama-tama kita akan pakai airnya terlebih dahulu. Nah nggak ketinggalan. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, mau pakai gula Jawa boleh, mau pakai gula pasir boleh. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih, enak dan juga buket. Ini kita masak sampai nanti matang dan kuahnya itu rada susut. Kemudian kita akan cemplungin santannya. Kalau santannya sudah masuk, kita aduk-aduk. Harus sering diaduk ya, supaya nanti santannya itu tidak pecah. Kemudian kita akan masak sampai nanti santannya tanak banget, enak dan juga gurih. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Kemudian aduk-aduk lagi. Udah masaknya nggak usah lama-lama. Kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget. Nah ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, makan siang atau makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg. Nih tadi pakai bagian sengkel, Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk.
Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 senti kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ya, supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2 sampai 3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok pan dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum, masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya, ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tunggu sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi fluffy. Jadi nanti ketika kita aduk-aduk warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air. Kenapa begitu? Supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah, kira-kira seperti ini fluffy. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini fluffy, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Dan santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada 2 macam fluffy. Ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini fluffy. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan satu wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya.
Nah ini tadi gulenya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng. Kemudian kita siap untuk maem. Nah ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua. Beri taburan bawang goreng juga. Wah ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep jangan kletek atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget nih. Kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan udah makan favoritnya Flavifikasi, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavifikasi banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak. Tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ini aku pakai yang gede-gede bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplung-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin kleteknya atau kulit melinjonya. Saat tempenya kita cemplungin, tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Nih jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Gula jawane lagi habis, wis aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula Jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya itu bener-bener rasa deso tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin. Kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah tanek, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Jadi Flavis nggak punya tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makannya. Mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok maemnya itu pakai nasi yang hangat karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep sayur lodeh oyong. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan oyong, kemudian oyongnya kita akan buang bagian kasarnya aja, jadi buang kulit tuh nggak sampai habis semua, cuma dibuang bagian kasarnya aja. Setelah ini kita potong-potong, motong-motongnya boleh panjang-panjang kayak gini, boleh bulat-bulat, boleh dibelah dua tapi itu dipotong-potong lagi. Saat Flavis di rumah aja modelnya kayak gimana. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai labu siem atau walu jipang. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Nggak boleh ketinggalan kalau masak sayur lodeh itu, aku suka banget dan rasanya itu wajib ada godong melinjo.
Ataupun misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjoknya juga boleh, jadi nggak cuma daun-daun melinjoknya tapi sak melinjoknya ditambahkan. Ini masih seger banget karena tadi aku boleh metik di halaman rumah, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang patus-patus aja, dan ini cuma diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Pertama-tama di sini kita siapkan brambang. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Sini aku campur ya, lomboknya ada yang merah besar, ada yang keriting, ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya boleh di skip aja. Sini kita mau tambahkan lagi laos, boleh diiris, boleh juga digeprek. Sekarang kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Biarkan sampai layu dan wangi, baru masukkan cabai dan juga ada daun salam dan juga ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan santan. Kemudian tambahkan lagi gula jawa boleh, gula pasir boleh, tambahkan garam, mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak dan gurih kok. Kemudian kalau santannya sudah matang dan enak, baru cemplungin labu siamnya dan juga ada oyongnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan godong melinjoknya. Nah, kalau masak sayur-sayuran gini kan sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya sebentar aja. Tadi kenapa santannya harus dididihkan dulu, dimatengin dulu, baru sayurannya kita cemplungin, karena sayurannya itu benar-benar sebentar banget mateng. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, warnanya itu masih cantik, masih hijau royo-royo kayak gini Flavis, dan rasanya juga gurih, buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lompong. Ini ternyata Flavis, rasanya tuh enak banget. Jadi ceritanya gini, kemarin itu aku kan pergi ke pasar, terus aku mampir ke warung ramesan gitu, terus ternyata ada sayur ini. Aku tanya penjual, ini sayur apa? Terus dia bilang ini sayur lompong. Aku tuh baru bener-bener pertama kali makan, dan ternyata itu rasanya itu enak banget, dan aku mau langsung coba untuk bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Nah, ini sayur lompongnya itu yang masih agak muda ya. Kemudian ini akan kita potong-potong daunnya. Nah, untuk batangnya Flavis, di sini batangnya nggak kita buang, tapi juga akan kita ikut masak. Tapi di sini kita kupas terlebih dahulu Flavis. Jadi kalau ada daun lompong, batangnya itu kayak ada kulit luarnya. Nah, ini kulit luarnya akan kita buang. Kita hanya pakai bagian dalamnya aja seperti ini. Kemudian ini akan kita potong-potong, boleh tipis-tipis, boleh memanjang, nggak apa-apa. Nah, setelah ini semuanya akan kita cuci sampai bersih, baru kita akan rebus terlebih dahulu. Nah, siapkan air mendidih, kemudian kalau sudah cemplungin sayur lompongnya atau daun lompongnya. Kemudian kita akan masak kurang lebih 4 menit itu juga udah cukup, nggak usah terlalu lama, karena ini daun sebentar banget mateng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Kemudian ini langsung kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai tempe, karena kemarin waktu aku makan di sana tuh ada tempenya Flavis. Jadi ini enak banget kalau kita campur pakai tempe. Kemudian ini tempenya akan kita potong kotak-kotak boleh, memanjang juga boleh, pokoknya saya Flavis di rumah aja, mau kecil-kecil boleh, mau gede-gede juga boleh. Kemudian setelah ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian nanti kita akan tambahkan bahan lainnya. Kalau kemarin waktu aku makan tuh campurannya cuma tempe, tapi hari ini aku mau campur pakai udang. Ini rasanya jauh lebih enak dibandingkan waktu aku makan di warung ramesan. Kemudian setelah ini siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, kemiri. Kemudian di sini kita pakai kunir, kemudian di sini kita pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lagi cabai rawit merah. Kemudian tambahkan lagi merica dan juga ketumbar, sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kalau sudah panas masukkan bumbu. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Terus kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada serai, daun salam, kemudian laosnya jangan lupa.
Kemudian ini kan kita gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan teksturnya sudah mulai kering kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung cemplungin udangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak udangnya sampai nanti mateng, baru kita cemplungin tempenya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, sekarang kita akan langsung cemplungin daun lompongnya yang sudah tadi kita rebus. Kemudian setelah ini kita akan siram dengan santan. Ini santannya itu meres sendiri, jadi rasanya itu benar-benar seger banget. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap rasa secukupnya. Kalau untuk gula, garam, penyedap itu nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka yang ke gurih manis, jadi gula jawanya aku tambahin. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, gula jawanya boleh dikurangi. Nah, ini dia hasilnya jangan lompong kita hari ini. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Karena tadi kita pakai santannya masih seger banget, terus kita pakai udang juga untuk penggurihnya. Wis jan enak banget. Ini tinggal kita ngambil nasi yang anget. Udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena semua sudah komplit jadi satu di lauk yang satu ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari telur. Ini telurnya nanti kita bikin kuah santan ya. Rasanya enak banget, gurih. Nanti kita juga pakai bumbunya yang pepek. Pertama-tama kita akan siapkan telur. Ini telur tadi sudah direbus terlebih dahulu. Flavis bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri kayak gini. Kemudian kita akan siapkan bumbu halus ya. Ada kunir, kemiri, bawang, brambang, cabai, keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu irisnya. Kita akan pakai cabai hijau besar. Ini potongnya panjang-panjang ya. Kemudian kita juga akan pakai tomatnya, ada yang hijau dan ada yang merah. Ini juga cukup potongnya kasar aja, gede-gede aja kayak gini maksudnya. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan wajan. Di sini kita akan tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Biarkan nanti sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kemudian kita balik. Kalau misalnya nanti bawahnya sudah kuning kecoklatan lagi, kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Kalau misalnya Flavis takut gorengnya jeblok-jeblok, nanti bisa ditutup. Kemudian kalau misalnya nanti mau balik, baru dibuka. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini warnanya udah cantik banget. Kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, kita akan kurangin supaya nanti nggak kebanyakan untuk numis bumbunya. Ini bumbunya kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya udah wangi, udah tanak, udah nggak ada bau lauknya. Kemudian kita akan cemplungin telurnya, sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita siram dengan santan. Ini santannya aku nggak pakai yang kental banget dan juga nggak encer banget, jadi yang sedang aja. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini Flavis bisa tambahkan garam, kemudian gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula Jawa boleh, kalau mau pakai gula pasir juga boleh. Ini tadi aku pakainya yang gula Jawa, tapi itu nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini masih kita aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah ya. Jadi masaknya pakai api agak kecil, kemudian harus sering-sering diaduk. Dan kita akan masak sampai nanti santannya itu enak, tanak, dan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam telurnya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabenya dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tomat dan juga cabenya itu warnanya itu masih cantik dan masih seger gitu dilihatnya. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin sambal goreng krecek. Ini akan kita pakaiin juga daging sapi ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini resep cocok untuk kita pakai ketupat ataupun pakai lontong. Ini kita siapkan dulu daging sapi. Cari daging sapi kalau bisa tuh bagian khas dalam supaya
cepat empuk pada saat dimasak. Ini daging sapinya akan kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan sambalnya atau bahan bumbunya, di sini aku pakai cabai merah besar dan keriting aku campur. Kemudian ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai nanti mateng ya. Ini wajib banget direbus supaya nanti rasanya lebih enak. Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan nanti kita akan haluskan. Flavis boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai ulekan. Saya Flavis saja, nggak apa-apa. Hari ini aku pakai blender aja. Nanti jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Senajan ini udah direbus, tapi tetap harus kita gongsong lagi supaya lebih harum. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini kita akan tambahkan ada daun salam. Kemudian tambahkan juga laos dan juga serai. Daun salamnya yang banyak ya supaya aromanya lebih wangi lagi. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar wangi bumbunya, udah matang, udah tanak, baru kita akan masukkan dagingnya terlebih dahulu. Kalau dagingnya sudah masuk, jangan buru-buru dituangin santan dulu ya. Jadi kita akan aduk-aduk dagingnya sampai nanti dagingnya berubah warna pucat. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah, santannya kita pakai yang encer terlebih dahulu. Nanti santan bagian kentalnya, taruhnya atau nuangnya kita belakangan aja. Nah, ini kita akan masak sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita siapkan kerupuk krecek namanya, atau juga ada yang bilang kerupuk rambak. Nah, ini cari yang benar-benar untuk masak, bukan kayak di warung Padang itu untuk makan, itu bukan, itu beda. Jadi carinya yang untuk masak. Bilangnya aja untuk bikin sambal goreng krecek atau bikin gudeg gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kapri namanya. Nah, ini bagian ujungnya akan kita buang. Nah, ini kenapa dikasih kapri, nanti fungsinya supaya masakannya itu lebih cantik aja, karena nanti masakannya merah banget. Nah, kita tambahkan kapri jadi ada hijaunya, tuh cantik banget warna masakannya. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah empuk, kita akan masukkan santan kentalnya. Kemudian di sini kita akan cemplungin lagi kerupuk krecek atau kerupuk rambaknya. Nah, di sini apinya mulai dikecilin Flavis. Kita akan masak pakai api kecil pelan-pelan sambil diaduk, karena ini santan kentalnya sudah masuk, jadi nggak boleh sampai pecah ya. Nah, aku kasih tahu Flavis di rumah juga, masakan ini tuh rodok manis Flavis, jadi gula jawanya rodok banyak. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian ini akan kita masak pelan-pelan sampai nanti dirasa sudah mateng. Kemudian di sini kita siapkan wajan dan kita akan gongsong sebentar kaprinya ya. Jadi kaprinya jangan langsung dicemplungin, tapi kita akan gongsong sebentar. Nah, ini disajikan atau kita tuang ke dalam masakannya sesaat sambal goreng kreceknya itu mau disajikan seperti ini. Jadi nanti biar masakannya cantik banget warnanya. Nah, di sini Flavis bisa lihat ini sudah mateng, aromanya harum banget. Aroma khas dari krecek itu loh yang bikin enak banget rasanya. Ini sudah mateng, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai ketupat ataupun lontong. Kalau mau pakai nasi juga boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa tambahkan nanti berambang goreng supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah banget, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin gulai daun singkong. Ini daun singkongnya kita petik-petik. Aku pakai yang jenis daun singkong lebar-lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih baru kita akan rebus. Pastikan sebelum nyemplungin daun singkongnya airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi garam. Ada juga beberapa orang yang dikasih baking soda, mungkin tujuannya supaya cepat empuk ya. Tapi kalau jenis daun singkong yang lebar gini Flavis itu lebih cepat empuk dibandingkan daun singkong yang kecil-kecil.
Nah, sambil menunggu empuk di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai ceker ini nanti biar makin gurih lagi. Flavis juga bisa pakai tetelan sapi kalau mau ya. Kemudian di sini kita siapkan tahu kopong. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya. Ada bawang, kemudian bawang, dan juga ada kunir, dan juga jahe, dan juga miri. Tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita akan angkat daun singkongnya. Ini sudah empuk, kita langsung cemplungin ke air dingin supaya nanti warnanya itu masih tetap hijau, Flavis, walaupun nanti dimasak lama pakai santan itu masih tetap hijau warnanya. Kemudian kita peres. Kalau misalnya sudah diperes, di sini kita akan potong-potong lagi. Aku mau potong-potongnya itu kecil-kecil banget supaya nanti lebih gampang dimaamnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang agak lebar, ya wis monggo, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak kalau sudah panas. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti wangi. Untuk bumbu aromatik lainnya di sini aku mau tambahkan lagi laos dan juga daun salam biar makin wangi lagi ya. Aduk-aduk biarkan nanti sampai bumbu benar-benar matang dan tanak. Kemudian kita akan cemplungin cekernya. Aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya nggak ada ceker, bisa juga pakai tetelan sapi ya. Kemudian masukkan tahunya, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan siram dulu pakai air, santannya nanti belakangan aja. Ini biar nanti cekernya rodok empuk dulu. Kalau misalnya nanti sudah empuk, baru nanti kita akan cemplungin daun singkongnya. Nah, kira-kira kayak gini, Flavis. Ini kuahnya tuh udah gurih ya. Kemudian sekarang kita akan masukkan daun singkongnya. Nah, baru di sini kita akan tambahkan santan. Nah, santannya aku mau pakai santan yang meres sendiri, Flavis. Jadi benar-benar seger banget rasanya itu. Kalau santan meres sendiri ada manis-manis kepiye ngono. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi penyedap rasa, gula, kemudian garam. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Gulanya juga boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Ini kan kita masak lagi sampai rasanya benar-benar enak, santannya mateng, tanek. Nah, hasilnya seperti ini, Flavis. Gulai daun singkong kita hari ini walaupun pakai santan tapi nggak enak sama sekali. Rasanya enak, gurih. Karena tadi kita juga pakai ceker untuk kuah kaldunya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan lombok ijo. Rasanya enak banget. Sajian ini mirip sama resep yang waktu itu aku bikin oblok-oblok tempe bosok, cuman ini nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada terong ungu boleh, mau terong ijo juga boleh. Ini kita potong-potong, setelah dipotong-potong ini kita rendam pakai air biar nanti nggak terlalu biru. Kemudian di sini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya aku pakai tempe yang kemarin. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini mau aku tambahkan juga pete. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi kerupuk ramba atau yang biasa aku bilang itu kerupuk krecek. Kemudian sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai lombok ijonya yang banyak. Namanya juga jangan lombok ijo ya. Kemudian ini lombok ijonya mau kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas nanti boleh ditambahkan cabai rawit hijau boleh, mau cabai rawit merah juga boleh. Kemudian di sini mau aku tambahkan juga ada brambangnya. Kemudian nggak ketinggalan di sini aku mau pakai bawang putihnya juga, kita iris-iris. Dan ada lombok bawang brambang di sini juga aku mau tambahkan lagi laos atau lengkuasnya. Ini pakai sedikit aja. Kemudian kita iris-iris juga dan godong salamnya nggak boleh ketinggalan biar nanti makin wangi lagi. Nah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Ini daun salamnya masih seger banget karena aku tempatnya di sebelah rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita baru cemplungin tempenya. Kemudian di sini cemplungin sak terong-terongnya sekalian, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, di sini kita akan siram dengan santannya. Ini santannya tadi aku boleh
meres dari kelapa sendiri ya, jadi rasanya itu lebih seger, terus ada manis-manis kepiye gitu kalau misalnya santan hasil meres sendiri. Kemudian di sini mau aku tambahkan gula Jawa, kemudian ada garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Mau tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur itu boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti mateng, santannya juga udah tanek, baru kita cemplungin kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Kemudian kita masak lagi, nanti biarkan kerupuk kreceknya sudah empuk. Kalau misalnya sudah empuk dan sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin lombok hijaunya dan juga peteknya. Bagi Flavis yang nggak suka petek, ini boleh ditiadakan ya. Karena kadang-kadang tuh nggak semua orang suka petek. Tapi kalau Flavis kasih yang namanya petek, wis doyan banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Walaupun nggak pakai miri, tapi rasanya tetap buket dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget, tapi tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan dipotong-potong Flavis. Tapi ini benar-benar masih seger banget. Flavis bisa lihat ya, warnanya tuh masih putih, dan kalau rebung yang masih seger tuh nggak ada bau-baunya sama sekali. Flavis rasanya juga enak banget. Selain ada rebung, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong melinjo. Kemudian dipotong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi tahu kopong. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kayak maam tuh setiap hari tuh kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tahunya juga. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Walaupun hari ini kita mau bikin sayur lodeh rebung, tapi sayur lodehnya pakai bumbu iris aja, nggak perlu pakai ngulek-ngulek dan nggak perlu pakai blender. Pertama-tama kita siapkan cabai, kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga cukup kita iris-iris tipis kayak gini. Kemudian yang nggak boleh ketinggalan di sini biar nanti aromanya makin wangi banget. Aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini karena besar dan lebar jadi aku belah menjadi dua bagian. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu rebungnya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Pokoknya aku tuh suka banget semenjak aku tinggal di desa itu kalau makan rebung itu enak banget karena rebungnya itu nggak ada baunya sama sekali dan rasanya itu masih krius-krius gitu Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, kemudian gongsong bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kemudian baru kita akan masukkan cabenya, saat daun-daun salamnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan tahu dan juga rebungnya. Kemudian kita aduk-aduk. Gongsongnya nanti belakangan ya. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, nggak ketinggalan. Di sini aku mau pakai garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya sengaja aku nggak pakai yang kental, yang rodo encer aja biar nanti rasanya itu nggak enek ya. Kemudian ini kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar mateng, tanek, dan bahannya juga mateng. Nah ini kita icip-icip, kalau misalnya masih kurang apa tinggal ditambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin godong hijaunya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih lagi. Nggak usah lama-lama masaknya biar nanti pada saat disajikan tuh warnanya masih hijau, masih cantik banget Flavis. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng, rasanya ya gurih, seger, walaupun pakai santan tuh nggak enak karena tadi santannya itu nggak terlalu kental ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, makanya pakai nasi hangat, wis nggak perlu launan lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tahunya, wis komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!